Oke, hari ini kita sampai ke buku keempat Agatha Christie, yaitu yang terbit pada tahun 1924. Jadi gini, kan sebelumnya saya bilang bahwa suaminya Agatha Christie, yaitu Archibald Christie, keluar dari dinas ketentaraan. Dia kan sempat kerja di suatu tempat ya, terus akhirnya dia punya temen nih, bukan akhirnya punya teman, memang dia punya temen namanya Mayor Belcher. Nah, Mayor Belcher itu nawarin pasangan Christie ini, mau nggak ikut? Jadi waktu itu pemerintah Inggris mengadakan semacam exhibition keliling dunia selama 18 bulan. Ditawarin lah tuh si pasangan Christie ini, mau nggak ikut gitu. Nah, pada saat itu ya mereka berdua langsung, oke, saya mau ikut, kita mau ikut gitu kan. Namanya masih muda kan, dan masih senang bertualang gitu. Saya sih jadi ngebayangin Agatha sama Archie itu kayak Thomas dan Tuppence Beresford ya. Walaupun akhir kisah pernikahan mereka tidak semanis si Tommy sama Tuppence gitu. Ya udah, akhirnya mereka melakukanlah tuh perjalanan keliling dunia itu kan. Si Mayor Belcher ini ternyata dia suka ngebaca buku-bukunya Agatha Christie. Terus kemudian dia bilang sama Agatha Christie, tolong dong, saya mau banget nih, pengen banget saya ada di buku kamu gitu. Apaan kek, jadi terserah, mau jadi orang, mau jadi korban, jadi penjahatnya, jadi si pembunuhnya, saya pengen ada gitu di buku itu gitu. Terus kemudian, kalau Agatha Christie itu dia tidak pernah memasukkan orang-orang yang benar-benar ada di dalam suatu ceritanya dia gitu. Paling dia tuh melihat orang, ada orang jalan, terus menurut dia unik, ada orang ngobrol menurut dia unik. Terus dia kayak punya cerita sendiri gitu dalam kepalanya, dia bikin cerita sendiri. Tapi kalau orang yang benar-benar ada, apalagi orang itu dekat sama dia nggak akan memasukkan menjadi suatu cerita gitu. Makanya dia bilang, oh iya nanti saya masukin. Ya kan nggak enak dong, laki-laki ini udah ngasih pekerjaan gitu kan. Terus si Mayor Belchernya itu terus-terusan nanya gitu, malah sampai bikinin judul, nanya judulnya apa, terus udah gitu dijawab The Mystery of Mill House gitu. Terus udah gitu malah ditanya terus, gimana, udah sampai mana nih gitu. Karena Agatha Christie udah capek ditanya-tanya mulu, akhirnya dibikin juga ceritanya. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Pria Bersetelan Coklat karya Agatha Christie. Tokohnya kali ini adalah Anne Bedingfield, putri seorang profesor terkenal yang hidup hanya berdua dengan ayahnya. Seperti kebanyakan profesor Inggris, mereka asik sama penelitian dan hidup di dunia terpisah dan sama sekali tidak memikirkan uang. Alhasil, Anne hidup melarat dan banyak hutang. Walaupun ayahnya sering menerbitkan publikasi, tapi tetap aja dia nggak banyak dapat uang dari situ. Setelah ayahnya meninggal, Anne mendapat banyak sekali pinangan dari berbagai macam pria untuk supaya dia mau jadi istrinya gitu. Tapi karena Anne ini orangnya romantis dan menginginkan petualangan, dia menolak lamaran itu semua dan memilih untuk memulai petualangannya sendiri. Nah, pada suatu hari, pada saat sedang nunggu kereta di sebuah stasiun, Anne mengalami kejadian aneh nih. Saat peron sedang sepi, seorang pria bersetelan coklat nampak terkejut ngelihat Anne. Dia mundur, tapi langsung jatuh ke rel kereta. Anne segera nyari-nyari pertolongan, untungnya ada seorang dokter yang sedang berada di sana. Tapi sayangnya pria itu sudah tidak tertolong. Namun, Anne melihat ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik sang dokter. Kemudian ada pula seorang wanita yang terbunuh di sebuah rumah kosong. Anne yakin bahwa dua hal ini berhubungan. Penyelidikan membawa ke Cape Town, Afrika Selatan, di mana dia bertemu dengan sesuatu yang tak pernah diperkirakannya. Perampokan berlian, mata-mata Rusia, dan pria bersetelan coklat yang muncul pada setiap kejadian. Agatha Christie itu dari awal ngerasa bahwa buku ini nggak terlalu bagus dan jauh dari kemungkinan sukses. Menurutnya ya dia tuh nggak nyaman gitu karena menuliskan orang yang benar-benar ada dan dekat dengan dia sebagai model di salah satu tokoh ceritanya gitu. Dan ini adalah satu-satunya ketika Agatha menjadikan orang dekatnya jadi model gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, misalnya tokoh yang ini, apa ini suaminya, apa ini anaknya, atau bagaimana, bisa dipastikan tidak mungkin ya. Agatha udah menegaskan dalam autobiografinya kalau dia tidak pernah memasukkan orang yang dia kenal sebagai model satu tokoh kecuali Mayor Belcher. Dan dirinya sendiri mungkin sebagai Ariadne Oliver. Tapi Ariadne Oliver belum muncul nih sekarang nih. Tapi kan kisah ini akhirnya selesai juga. Alasan kenapa cerita ini selesai karena Agatha Christie itu ngerasa senang sama ceritanya dan dia pada akhirnya enjoy aja gitu untuk melampiaskan kerinduan dia terhadap berpetualangan. Jadi sebelumnya kan dia 18 bulan berpetualangan nih sekeliling dunia. Nah itu udah selesai, petualangan itu udah selesai. Kemudian si
Archie sudah mulai kerja seperti biasa, Agatha pun mulai memasuki kehidupan sebagai ibu rumah tangga biasa gitu dengan anaknya satu, anak perempuan. Nah, di situ dia kangen banget untuk bertualang dan kemudian dia lampiaskan dalam buku ini. Pada saat ini Agatha kan tinggal di London ya, udah nggak tinggal di Turkey lagi. Jadi karena si Archie sekarang kerjanya di London, maka Agatha ya pindah juga ke London kan. Terus jadi mereka menempati sebuah flat gitu. Nah, disitulah Agatha menulis gitu, sambil dia sebagai ibu rumah tangga mengasuh anaknya sendiri. Karena dia masih terikat kontrak sama The Bodley Head, ya dia kirimlah ke The Bodley Head itu. Dan sama nih sama buku keduanya Agatha Christie. Jadi The Bodley Head itu nggak antusias pas dapet bukunya. Kok bukunya jadi buku petualangan kayak gini? Bukan kisah detektif lagi. Tapi ya kemudian The Bodley Head sendiri memutuskan untuk tetap menerbitkannya gitu. Nah, sebelumnya kan pada buku pertama Agatha Christie ditawarkan dan sudah menandatangani sebenarnya ya kontrak 5 buku setelah buku yang pertama ini. Yang pertama kan Misteri di Stylus, yang kedua Musuh dalam Selimut, Tommy sama Tuppence. Kemudian yang ketiga kan Lapangan Golf Maut. Nah, yang ini kan yang keempat nih, yaitu Pria Bersetelan Coklat. Berarti Agatha tuh tinggal punya 2 ini aja, tinggal 2 utangnya, tinggal 2 aja sama penerbitnya. Nah, The Bodley Head ini udah tahu nih kayaknya Agatha ini dia penulis yang menjanjikan sebetulnya, karena dia kelihatan sangat disiplin gitu ya. Bukunya ada lagi hampir setiap tahun selalu ada buku baru, sehingga pada saat itu The Bodley Head takut kehilangan Agatha Christie. Mereka cepat-cepat menawarkan kontrak yang baru gitu. Cuma kan Agatha Christie sekarang udah bukan penulis pemula lagi yang dia udah kesenangan duluan. Ketika ada penerbit yang udah bilang bahwa oh kami mau menerbitkan buku Anda, terus kemudian dia langsung kesenangan, gak kayak gitu lagi kan. Agatha kemudian berusaha untuk bukan menghindar sih, dia dengan sopan berusaha untuk memundurkan gitu loh. Jadi dia tidak mau menandatangani kontrak dulu sampai nanti benar-benar selesai, karena dia masih punya utang 2 buku lagi gitu. Tapi ya tentu saja dia ngomong itu dengan sangat sopan ya. Ya karena alasannya gampang aja. Agatha itu tidak suka dengan The Bodley Head. Cara The Bodley Head itu mereka memperlakukan para penulis-penulis baru gitu. Mungkin pada saat itu Agatha udah bukan lagi penulis baru, terus kemudian dia pun melihat bahwa ada penulis baru lain yang diperlakukan seperti dia diperlakukan dulu gitu. Makanya kemudian Agatha benar-benar berpikir bahwa saya tidak mau terus bekerja sama dengan penerbit yang ini gitu. Dan kemudian dia mulailah nyari-nyari agen gitu ya. Jadi kan kalau di Inggris itu biasanya seperti itu, seorang penulis punya agen. Nanti agen ini yang akan mencari penerbit gitu. Akhirnya Agatha menghubungi sebuah firma, yaitu yang ini nih namanya. Di firma ini Agatha diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Edmund Cox yang kemudian akan menjadi agennya seterusnya sampai matinya 50 tahun kemudian. Walaupun saat ini Edmund Cox sudah meninggal dunia, tapi firmanya masih mewakili karya-karya Agatha Christie. Hebat. Untuk buku Agatha Christie kali ini, penilaian saya adalah 3 dari 5 bintang. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau tidak suka. Dan kalau ada yang salah dalam pembahasan buku kali ini, mohon ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.